Suasana rumah kini semakin mencekam, akses internet pun tiba-tiba saja mati akibat ulah dari Lee. Saga yang sedang berkomunikasi dengan Komisaris Wira, tiba-tiba saja terputus. Sialan, sepertinya para pelaku sudah mulai mengepung rumah ini. Zara yang mendengar suaminya berkata seperti itu, ia mulai kembali ketakutan, tubuhnya gemetar. Mas, bagaimana ini? Aku takut, ucapnya sambil memeluk-memeluknya. Tenangkan dirimu sayang, Komisaris Wira dan juga John sedang menuju ke sini, mereka tidak akan mungkin tinggal diam. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berteriak, sontak Saga dan Zara pun terkejut, dan suara teriakan tersebut sungguh tidak asing lagi di telinga mereka. Kemudian kedua bodyguard yang selama ini menemani Saga berhasil dilumpuhkan dan kedua tubuhnya sudah tergeletak di ruang tengah. Rupanya yang berteriak adalah Nyonya Kinan dan juga Jelita. Keduanya berencana akan pergi menuju kamar Saga dan juga Zara yang berada di lantai 2, namun sayangnya keduanya keburu ketahuan oleh para pelaku. Selamat malam para nyonya cantik, bagaimana kabar kalian? Sapa si pria yang mengenakan pakaian serba hitam. Jelita pun sangat mengenali wajah pria tersebut. Kau punya nyali juga membuat ulah seperti ini. Sindirnya. Ha, 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 ha. Jangan kau selalu menganggap aku seperti bocah ingusan, sekarang aku akan membalaskan dendam ibuku atas perlakuan Tuan Sastrowardoyo, papaku yang tidak pernah menganggap kehadiranku. Seketika Kinan terkejut saat pria yang usianya tidak berbeda jauh dengan Zara, mengatakan hal seperti itu, rasanya langit seperti runtuh di hadapannya. Kau, Arkhe ini tidak mungkin, suamiku tidak mungkin mengkhianatiku. Kau pasti seorang penipu ulung, iya kan? Hardiknya dengan emosi yang sudah meluap. Pria tersebut malah menatap sinis ke arah Nyonya Kinan yang sudah terikat oleh tali tambang, begitupun dengan Nyonya Jelita. Sedangkan Saga dan juga Zara, saat keduanya mencoba keluar dari dalam kamar, rupanya sudah banyak pasukan bersenjata menghadang mereka di depan pintu kamar. Tubuh Zara kembali gemetar hebat. Mas Saga, bagaimana ini? Tenangkan dirimu sayang. Ucapnya mencoba menenangkan istrinya. Lalu Akila dan Maura sangat terkejut ketika melihat banyak orang membawa senjata, sedang mengikat kedua orang tuanya dengan menggunakan tali tambang. Seketika Saga dan Zara pasrah diperlakukan seperti itu, karena seandainya mereka melawan, otomatis nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Maura dan Akila pun hanya bisa menangis, saat pergelangan tangan keduanya ikut diikat oleh para penjahat. Saga yang melihatnya pun tampak geram. Awas saja kalau kalian sampai melukai kedua putriku. Bentaknya dengan rahang yang sudah mengeras. Tenang saja Tuan, selama kalian patuh dengan perintah kami, kau akan aman. Jawab salah satu pria bersenjata. Kini mereka dibawa ke lantai dasar, untuk dikumpulkan bersama dengan Nyonya Kinan dan juga Jelita. Setelah semuanya terkumpul, akhirnya Sandra mulai menunjukkan jati dirinya di hadapan mereka semua. Nyonya Kinan pun tampak syok dibuatnya. Sandra, apa yang kau lakukan di samping pria penjahat itu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah pria sebagai otak dari kejadian ini. Maafkan saya Nyonya, karena saya telah berkhianat padamu selama ini. Sontak Nyonya Kinan terkejut, ia tidak menyangka jika Sandra yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri malah tega mengkhianatinya. Aku dan Li adalah saudara sepupu, karena ibunya Li adalah adik dari mendiang ayahku, aku sudah sangat muak berpura-pura baik di depan Anda Nyonya. Jawabnya, sehingga membuat Nyonya Kinan menjadi naik pitan olehnya. Saga sendiri sudah sangat gatal mulutnya untuk mengatakan jika dirinya sudah mengetahui jika Sandra ada di balik semua peristiwa ini, termasuk peristiwa percobaan pembunuhan terhadap istrinya. Lantas, mengapa kau bilang jika mendiang suamiku adalah papahmu? Kau jangan suka mengada-ada. Tegasnya sambil menatap tidak suka ke arah Li. Lalu Li pun menunjukkan sesuatu, seperti sebuah amplop. Kaksan,
kau perlihatkan sebuah bukti di dalam amplop ini, jika aku adalah benar-benar putra dari Tuan Sastrowardoyo. Perintahnya. Kemudian Sandra pun meraihnya lalu ia membuka amplop tersebut di mana di dalamnya terdapat sepucuk surat. Kemudian surat tersebut ditunjukkan kepada Kinan. Betapa terkejutnya dirinya saat membacanya dan mengetahui di dalam surat tersebut terdapat tulisan tangan mendiang suaminya, di mana di dalam surat itu tertera jika Bagaskara Li adalah putranya, namun Li tidak punya hak waris karena pernikahan dengan ibunya dilakukan secara siri dan meminta Li dan juga ibunya agar tidak menuntut hal apapun. Tidak mungkin, suamiku tidak mungkin tega mengkhianatiku. Sangkalnya, sambil menangis terisak. Karena sudah tidak tahan dengan kejadian ini, akhirnya Jelita pun angkat bicara. Suamimu memang tidak salah Kinan, dia hanyalah korban dari keserakahan adiknya sendiri. Sastro tahu jika ini semua akibat ulah adik kandungnya sendiri, mengingat mendiang suamimu sangat menyayangi adiknya, hingga pada akhirnya Sastro menerima semua kejadian naas itu dengan ikhlas. Suamimu telah dijebak oleh si brengsek Felix. Selama ini aku bungkam karena aku sudah berjanji kepada mendiang suamiku dan juga suamimu. Maafkan aku Kinan, selama ini aku telah menyimpan rahasia besar darimu. Nyonya Jelita langsung menundukkan kepalanya, ia benar-benar sangat menyesal. Diam kau tidak ada hak untuk menjelekkan Paman Felix. Bentaknya tidak terima. Saga yang menyaksikan langsung ibunya dibentak, ia tidak terima. Hei bocah, jaga sikapmu terhadap orang yang lebih tua, dasar sampah, cuy. Tegurnya. Li pun tidak terima mendapatkan teguran dari Saga, hingga akhirnya ia memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Saga. Sontak para korban yang telah disandera oleh mereka sangat terkejut. Hingga akhirnya dua bodyguard mulai mendekati Saga, lalu menyeretnya cukup jauh dari istrinya. Pukul pria menyebalkan itu, biar dia tahu jika dirinya sedang berhadapan dengan siapa. Cih, dasar cecunguk tengik, aku tidak takut padamu. Saga malah semakin membuat Li naik darah, hingga pada akhirnya kedua anak buahnya berhasil memukul tubuhnya. Baf! Baf! Pukulan demi pukulan telah Saga dapatkan namun Saga tetap masih bisa tersenyum dan tertawa. Dasar pria sinting. Umpat Li. Sedangkan Zara dan kedua putrinya hanya bisa menangis histeris, sedangkan Nyonya Jelita dan juga Kinan, keduanya hanya bisa diam sambil menahan amarahnya. Kini pasukan dari kepolisian sekaligus para pengawal yang John bawa, telah tiba di kediaman Sastrowardoyo. Mereka pun mulai berpencar untuk melumpuhkan satu persatu para penjahat yang sedang berjaga-jaga di sekitar halaman rumah. Misi penyerangan kali ini cukup senyap, para penjahat bersenjata satu persatu berhasil dilumpuhkan, tidak lupa Ray pun ikut bergabung dengan para pengawal Tuan Saga. Lapor Pak. Para pelaku di ring 1 sudah berhasil kita lumpuhkan, jumlahnya ada 10 orang. Ujar Bribtu Rama, memberikan laporannya. Sedangkan para pengawal yang John bawa, mereka mengikuti semua instruksi dari Komisaris Wira dan juga jajaran anggota polisi lainnya. Baiklah, saatnya kita masuk ke dalam, semua anggota, kita akan masuk secara serempak, mengingat para pelaku di dalam berjumlah lebih dari 10 orang dan semuanya telah dilengkapi oleh senjata api, kalian harus berhati-hati, jangan sampai ada korban yang terluka. Perintahnya. Lalu para anggota polisi yang lainnya mulai berpencar, dan mereka akan masuk secara bersamaan dengan lokasi yang berbeda, mereka pun menunggu aba-aba dari sang komisaris. Pak John, saya ikut gabung dengan timnya Bapak ya. Pinta Ray memohon. Tanpa banyak pertanyaan, John pun mengangguk. Semoga Tuan sekeluarga baik-baik di sana. Batinnya sangat cemas.